Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ya. Yamhu artinya menghapus. Iya. Siapa yang menghapus? Allahu, Allah. Jadi Allah menghapus. Nah, menghapusnya fi'il mudhari, ingat itu. Berarti berlangsung sampai hari ini. Ya, berlangsung sampai hari ini. Minhu, darinya maksudnya dari ketetapan yang sudah Allah rencanakan sejak zaman azali. Jadi ketika kita direncanakan oleh Allah, kemudian Allah hendak menghapusnya, gitu. Jadi rencananya kita yang sudah dibikin oleh Allah, kemudian Allah hapus lagi. Ya semaunya Allah, gitu Pak. Ya, luar biasa. Satu, untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Ya, satu, lafaz Allahnya langsung Allahu. Ya, tidak menggunakan domir bahwa Allah mempunyai kekuasaan. Itu. Jadi ketetapan Allah bisa berubah tidak? Takdir Allah bisa berubah nggak? Nah itu, ini dasar. Dan yang harus kita pahami bahwa ini berlangsung terus, ya. Dan juga wa yuthbit, Allah juga menetapkan, ya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah tuh bisa merubah takdir. Dan Allah juga bisa menetapkan takdir, gitu Pak. Jadi kalau ditanya siapa yang merubah takdir, nah gitu, ya Allah, gitu. Terus Nabi memberikan informasi ya, bahwa yang mampu merubah takdir hanyalah doa. Nah itu sip, gitu. Ini biar kelihatan, ini menghalangi. Ya, mudah-mudahan rame ya. Gitu. Jadi Nabi menyebutnya bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa, gitu. Jadi aslinya takdir Allah bisa dirubah dengan doa, ya, dengan doa. Selain doa nggak bisa, maknanya gitu kan ya. Nah, cukup dengan doa saja, tanpa usaha Ustaz. Nah itu pertanyaannya. Tanpa usaha, jawabannya apa kira-kira? Iya, gitu Pak. Ya kan pasti nggak ikhlas ya. Cukup dengan doa, iya. Tanpa usaha, iya, gitu. Ayo, bertentangan gak di hati? Quran menyebutnya bahwa Allah menghapus anhu, gitu kan, dari rencana-rencananya Allah. Dan Allah juga menetapkan. Jadi maknanya yang sudah Allah tulis bisa juga dihapus. Satu, untuk menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa seenaknya sendiri, begitu. Ya. Dan Nabi memberitahu bahwa hanya doa loh yang bisa merubah rencananya Allah. Hanya doa yang bisa merubah takdirnya Allah. Tapi tetap yang merubah takdir itu Allah. Terus ada pertanyaan, emang hanya doa aja? Iya. Lah terus usaha? Usaha itu nggak mempengaruhi Pak.
asli nggak mempengaruhi apa yang Allah rencanakan. Ya, gitu. Ngerti nggak? Nah terus apa gunanya usaha Ustadz? Ya gitu ya Pak ya. Iya. Apa gunanya usaha? Usaha itu untuk nyenengin manusia. Beneran. So sekarang saya ajak Bapak berpikir, enakan mana langsung punya anak gede SMA, apa nikah dulu terus dibolak-balik tiap malam, terus hamil, terus melahirkan kecil gede, enakan mana? Tiba-tiba langsung, wih aku punya anak SMA gitu, enakan mana? Enakan usaha dulu gitu kan? Nah nikah dulu, udah nikah terus tiap malam di bolak balik gitu kan? Nah, terus hamil, melahirkan kecil gede, enakan mana? Ayo pilih. Gitu kan? Enakan usaha dulu. Jadi usaha itu Allah ingin menyenangkan manusia. Bapak nggak pinter tinju, tiba-tiba Bapak dikasih piagam tinju Piala Dunia lagi, kelas berat gitu. Dikasih pialanya dan dikasih piagamnya. Kira-kira Bapak berani nggak nempelin di rumah itu, dipasang inilah piagam tinju gitu? Ayo, berani nggak ditempelin? Iya kan? Tapi kalau latihan dulu, tanding dulu, walaupun badannya kecil ternyata menang, terus dapat piagam, dapat piala, bangga nggak kira-kira? Itulah manusia. Jadi usaha itu aslinya Allah pengen nyenengin manusia, gitu Pak. Nyambung ora? Nyambung ya? Nah, jadi usaha penting nggak? Masih ragu-ragu juga. Kira-kira tanpa usaha Allah punya kemampuan nggak untuk menutupi segala yang kita mau? Bisa Pak. Iya, tanpa usaha kita Allah tuh sanggup. Makanya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Tanpa usaha kamu aku bisa merubah. Gitu Pak. Bisa merubah. Aku berkuasa gitu. Cuman manusia akan lebih seneng kalau ada usahanya, ada prosesnya gitu ya. Kak Ujang enakan langsung terima duit apa belepotan dulu? Iya kan, bangga dapat segini itu saya betul-betul terasa. Jadi ngeluarin duitnya kira-kira ada sayangnya nggak? Ada sayangnya, bernilai. Iya, saya udah capek keringetan, nah itu Pak. Ya, jadi asli usaha itu hanya untuk nyenengin manusia gitu, agar mendapat amal soleh gitu. Amal soleh. Semua orang akan masuk surga Pak, asal sudah daftar. Ya, apa pendaftaran surga? Bapak pernah dengar? Kita itu makhluk surga, iya kan? Ya. Al-aisyu aisul akhirati. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat Pak, gitu. Dan kita itu makhluk surga, asal turunan surga, iya. Jadi kapan-kapan kita dibalikin lagi. Bapak udah dengar belum? Rencananya Allah mau mengembalikan kita ke surga. Dengar rencananya Allah kayak gini, dengar nggak? Dengar. Jadi, kita itu akan dibalikin lagi ke sana Pak. Makanya sekarang Allah buka pendaftaran. Apa pendaftarannya? Syahadat. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat,
itu berarti kita telah mendaftar. Tapi cukup nggak dengan daftar? Kalau orang sekolah udah daftar, diterima, cukup begitu? Enggak, harus ngisi absen. Iya kan? Tiap hari datang. Gitu. Nah, apa absen kita? Sholat 5 waktu, itu absen kita, Pak. Gitu. Kira-kira kalau nggak datang, itu dicoret nggak kira-kira anak sekolahan? Udah daftar, nggak pernah datang, coret nggak? Coret, Pak. Kita pun begitu. Kita sudah baca syahadat waktu nikah, tiba-tiba nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah sholat, coret, Pak. Makanya sepakat para ulama itu, orang yang sudah baca syahadat lalu tidak sholat dihukumi kafir, karena dicoret, gitu. Nah itu, Pak. Makanya sholat absen. Sholat itu wajib khusyuk nggak? Sholat itu harus khusyuk nggak? Khusyuk. Boleh nggak orang sholat nggak khusyuk? Boleh, Pak. Nggak ada syarat rukunnya. Sholat itu harus khusyuk, nggak ada. Yang penting sholat. Kayak anak sekolahan, yang penting absennya bagus. Naik nggak kira-kira? Naik, Pak. Naik. Walaupun bodohnya naudzubillah gitu ya, tapi dinaikkan sama gurunya. Lihat absennya bagus. Iya. Dinaikin terus gitu. Tiap tahun karena absennya bagus, dinaikin terus sampai keluar SD. Iya kan? Jadi sholat wajib khusyuk nggak? Kalau orang sholat nggak khusyuk sah nggak? Sah, Pak. Nggak masuk syarat dan rukun itu. Cuman sholat itu harus bernilai. Nah, ketika bernilai itu maka harus khusyuk, karena khusyuklah yang menyambungkan dirinya dengan Allah. Gitu. Makanya ada aturan sholat jamaah. Sholat jamaah itu untuk urunan atau urunan? Patungan. Ya, karena sholat jamaah itu mirip kayak naik bus rombongan ke Jakarta. Yang tahu jalan ke Jakarta hanya supirnya. Kita nggak tahu nyampe nggak ke Jakarta. Nyampe, Pak. Supirnya nggak tahu, cuman bisa nyetir. Tapi ada dari yang penumpangnya ada yang tahu petunjuk jalan dia. Nyampe nggak? Nah, Bapak yang hanya duduk langsung merem matanya di bus, nyampe nggak? Lah ya itu. Ada orang sholat jamaahnya takbir doang, Allahu Akbar, amin gitu. Itu kira-kira ditulis khusyuk nggak? Jadi sholat jamaah itu dihitung siapa yang paling khusyuk. Oh ini khusyuk semua, Pak. Nggak mesti imam. Imam kadang-kadang banyak pikiran. Iya. Tapi jamaah ada yang khusyuk. Nah itu contreng ini yang khusyuk. Khusyuk semua. Itu yang nggak mikir sholatnya hanya takbir doang. Cuman bisa takbir sama amin doang. Ke bawah khusyuk, malaikat mencatatnya si A sholat asar, gitu kan? Kurung buka khusyuk. Khusyuk. Nah, itu. Jadi khusyuk itu, ya makanya kalau kita belum bisa khusyuk, sholatnya di masjid berjamaah. Yang sudah khusyuk di masjid juga nolongin yang tidak khusyuk. Subhanallah, itu, Pak. Ya, nyambung tuh. Itu, Pak. Gitu ya. Itu tiketnya masuk surga. Jadi harus bisa sholat khusyuk ya. Udah jamaah beres, Pak. Banyak pikiran nggak banyak pikiran dihitung khusyuk. Enak, paling enak sholat jamaah. Ya, itu apalagi jadi makmum, Pak. Terima beres. Imam mikirin bacaan apa ya ini. Kamarin kulhu, masa enak kulhu deui kan nggak enak juga sama jamaah kan. Pikiran. Tapi yang makmum masya Allah nikmat. Mau ngantuk mau enggak dihitung khusyuk. Ah itu dasarnya jamaah. Itu. Setuju ya? Nah itu, Pak.
Balik lagi Pak, nanti kelamaan. Jadi tadi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa tanpa usaha pun sebetulnya Allah punya kemampuan gitu. Cuman adanya usaha itu untuk nyenengin manusia, karena manusia itu seneng kalau ada proses dulu gitu. Bapak nggak sekolah nggak apa, terus ada yang nawarin ijazah gitu, terima nggak kira-kira? Pak, ini ada ijazah S1 gitu. Bapak nggak kuliah nggak apa, ditawarin ijazah S1. Itu kalau orang bodoh itu jawabnya, itu berapa itu? Gitu kan? Kalau orang bodoh. Kalau orang pinter enggak, saya kalau nggak ujian dulu saya nggak mau. Itu orang pinter itu. Makanya apa bedanya orang pinter sama orang bodoh? Apa bedanya kira-kira? Orang pinter, orang bodoh itu sering marah-marah gitu. Kenapa orang bodoh sering marah-marah? Karena tidak bisa memecahkan masalah, sehingga sering marah. Sini ada nggak suami yang suka marahin istri? Ada nggak? Nggak ada. Tangga masih hidup nggak orangnya? Oh. Itu untung panjang umur itu. Jadi cirinya orang bodoh itu suka marah, Pak. Makanya kita tutupi kebodohan kita dengan cara jangan marah. Gitu. Ya, itu nggak usah marah-marah. Ya gitu ya. Setuju Pak? Ya, setuju ya. Tadi ngomongin apa tadi, lupa. Apa tadi ya? Tadi apa ya? Lupa saya. Iya. Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah punya kemampuan untuk merubah ya, untuk merubah takdir atau menetapkannya. Iya. Dan usaha itu hanya untuk nyenengin manusia, agar manusia menjadi bangga ya, menjadi bangga karena hasil usahanya gitu ya Pak ya. Aslinya tanpa usaha pun Allah punya kemampuan untuk menutupi apa yang dibutuhkannya gitu Pak ya. Nyambung ya? Oke. Terus mana lagi? Nah, di sini tafsirnya ada bit takhfifi wat tasydidi. Jadi ada yang bacanya wa yuthbitu, ada juga yang bacanya wa yuthabbitu. Iya. Ya, jadi wa yuthbitu berarti bit takhfifi dengan cara ringan, berarti tanpa tasdid. Kalau wat tasydidi berarti yuthabbitu pakai tasdid, maksudnya gitu, Pak. Ya. Fihi ma yasha minal ahkami wa ghairiha. Jadi di dalamnya, maksud di dalamnya Allah tuh menghapus dan Allah juga menetapkan yang Allah kehendaki. Bisa berupa ketetapan-ketetapan Allah dan selain ketetapan-ketetapan Allah. Nah, di sini ditutup ayat ini dengan wa indahu, dan di sisi Allah terdapat ummul kitab. Ummul kitab itu berarti buku induk kita ya, buku induk kita yang tercatat di Lauhil Mahfuz gitu Pak. Dan itu semua adalah rencananya Allah tentang kita ya. Makanya di sini asluhu alladzi la yataghayyar minhu syai'un. Jadi aslinya itu sesuatu tidak bisa dirubah darinya. Ya, tidak bisa. Wa huwa ma katabahu fil azali. Dan umul kitab itu adalah sesuatu yang sudah ditulis, katabahu, yang sudah ditulisnya sejak zaman azali. Jadi aslinya tidak bisa dirubah. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa kalau Allah menghendaki rubah, rubah. Kalau Allah menghendaki tetap, tetap. Gitu Pak ya. Nah, bagaimana usaha manusianya? Nah, ini usaha manusia pun dikaitkan dengan ketentuan Allah. Kayak tadi Nabi yang ngomong hanya doa yang bisa mempengaruhi gitu Pak. Itu ketetapan Allah juga ya.
Gitu, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi sebetulnya nilai usaha itu hanya mantes-mantesin. Contoh, seseorang menanam jagung, ya, menanam jagung. Berarti usahanya nanam jagung, ya kan? Hanya menguburkan satu biji jagung. Setelah itu ditinggal, ya, ditinggal. Nah, kedepannya itu siapa tuh yang ngurusin? Allah, Pak, yang ngurusin. Begitu tumbuh, gede, berbuah, terus kita datang, ini jagungku, bener nggak? Iya kan? Ngaku-ngaku nggak? Ngaku-ngaku. Allah marah? Tidak. Itu usahamu. Padahal aku yang berbuat lebih banyak, gitu. Jadi yang penting itu kita mau nanemin, gitu. Ada usahanya. Itu. Nanti dia akan menjadi bangga. Oh, lihat tuh jagung saya, gede-gede. Seneng nggak Pak manusia? Senang. Padahal bukan hasil karya dia. Sepenuhnya Allah, gitu. Manusia hanya bisa ngaku-ngaku. Sama kayak bapak punya anak kecil, digendong, betul kan? Pas jalan-jalan itu biasanya yang gendong bapaknya apa ibunya? Kalau anaknya masih kecil, bayi gitu, bapaknya, ibunya yang di belakang jalan. Terus ketemu teman bapak, pasti nanya, ini anak siapa? Bapak bilang apa? Anakku, ya kan? Istri denger nggak? Protes nggak? Enggak. Itu sabarnya istri di situ. Iya kan? Enggak. Anak aku juga, tuh enggak. Dia nerima itu istri itu, diakui, ya. Tapi istri pun bisa marah kalau bapak ngomongnya malah ini anak tetangga, itu marah. Bener Pak? Nah itu Pak. Jadi kita hanya bisa nanam, kemudian mengakui, iya kan? Nah iya. Bapak ngurusin bikin rambut nggak? Enggak kan? Bikin tulang? Enggak. Ya, itu Pak. Itu. Jadi yang penting ada usaha, walaupun semuanya adalah Allah Pak. Nyambung nggak? Ya, jadi penting nggak usaha? Masih ragu-ragu. Penting nggak usaha? Ya, Allah pernah tunjukkan kejadian Nabi Adam tanpa, nah, kejadian Nabi Isa, itu kan? Itu Allah tunjukkan bahwa ternyata usaha manusia pun sebetulnya tidak mutlak, gitu Pak. Ya, itu bahwa Allah lah semuanya yang berbuat, gitu ya.